Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Shalom. Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita mau datang ke kehadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yeah.
kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang luar biasa di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyenangkan Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya ketika kita bersyukur, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, ada suatu kegerakan besar di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya. Kau
yakin dan percaya ketika kita mengikut Yesus, kita tidak pernah ragu lagi mengikut Tuhan. Kita tidak pernah takut lagi karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tak ragu mengikut Engkau Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Kau sahabat yang baik, Yesus, Yesus, sahabat penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Manusia orang yang percaya padanya, tiada kami ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Kau sahabat yang setia, Yesus, Yesus, sahabat penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabat penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Dan kami tak pernah kecewa memilih Engkau Yesus. Tak pernah kecewa memilih Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan semuanya semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selama tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa memilih Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan semuanya semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Haleluya. Engkau Yesus yang dahsyat bagi hidup kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan, untuk kita boleh menerima surat cintanya Tuhan pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Kami sadari Tuhan, ketika kami berjalan,
Di dalam setiap kehidupan kami butuh Engkau, Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau adalah penolong kami yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Inilah pengakuan kami malam ini. Tidak ada satu penolong yang setia dari dalam dunia ini yang dapat menolong kami selain Yesus, satu-satu penolong yang setia. Dalam segala situasi keadaan hidup kami tahu ada Tuhan, ada Yesus yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kembali kami akan menikmati firman Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami sudah naik sebagai satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika pujian kami menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan memuaskan kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siapkan hati kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita sudah berada di pertengahan tahun 2021.
kita berada di pertengahan tahun 2021. Tentu 6 bulan ya kita sudah ada ya di bulan ke-6. Saya yakin dan saya percaya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ya bersyukur kalau di tengah-tengah situasi masih banyak yang tetap eksis, masih banyak yang tetap luar biasa. Walaupun kalau untuk dunia pendidikan masih wacana untuk memulai kembali secara normal, yaitu sekolah tatap muka, tetapi sampai hari ini masih terus diperjuangkan dan kemungkinan besar akan diawali di bulan Juli tahun ajaran baru. Ya puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan berarti tanpa masalah, tanpa tantangan, tetapi saudara ada sampai hari ini. Saya percaya karena kasih Tuhan. Nah, sore hari ini saya mau berbicara tentang hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan, berarti kita tidak hidup carpe diem. Benar gak? Hidup semaunya, kalau bahasa orang keren, orang-orang keren yang dari Jakarta, hidup semau gue. Hidup semau gue. Jadi kalau kita berkata kalau saya hidup semau gue, berarti apa saja yang kita lakukan ya suka-sukanya kita. Kita mau buat apa ya suka-sukanya kita. Kita mau lakukan apa suka-sukanya kita. Kita mau hidup seperti apa suka-sukanya kita. Itu namanya hidup. Kalau bahasa Jermannya carpe diem. Itu bahasa Jermannya. Cardi. Carpe diem. Jadi ya wes terserah orang mau ngomong apa. Kalau orang namanya carpe diem, apapun tetap yes apa karepku. Tetapi sore hari ini kita mau belajar tentang hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Konteksnya berdasarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini hidup sesuai maunya Tuhan konteksnya, atau berdasarkan Mazmur 133. Jadi kita bahas hanya dari Mazmur 133. Ayat pasal ini, atau ya kalau dikatakan bahwa ayat-ayat ini sudah sering menjadi tema khotbah bagi hamba-hamba Tuhan. Bahkan mungkin ayat-ayat favorit dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, atau ayat-ayat favorit dalam keluarga saudara, hubungan orang tua dengan anak-anak, mungkin ini menjadi favorit. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal ini, yaitu hidup sesuai maunya Tuhan. Coba kita renungkan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Simak dalam Alkitab Saudara, dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau judul perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop di situ, yaitu persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tanda seru. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terkadang bagi kita orang percaya, bagi orang Kristen, terkadang hanya senang dengan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya pun merasa ayat ini penting bagi saya. Saya pun merasa kalau ini menjadi tujuan atau fokus saya, berarti ini ayat-ayat yang akan tiap hari menjadi perenungan saya. Sebab saya yakin Tuhan akan mengirimkan berkat. Karena dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan. Namanya berkat itu diperintahkan, berarti kapan saja Tuhan perintahkan berkat itu datang. Mau datang kepada Ita, datang kepada siapapun, datang kepada Jojo, datang kepada siapa, itu Tuhan perintahkan. Dan terkadang kita hanya fokus pada bagaimana Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita sebagai manusia. Benar apa benar? Jadi saudara dan saya
Sekali lagi, seringkali kita hanya terjebak bagaimana kita rindu supaya kita semakin diberkati, kita semakin hari, semakin hidup dalam keberkatan secara jasmani. Dan bahkan mungkin berkat rohani. Oke lah. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau saudara hanya fokus pada pemenuhan secara berkat, maka saudara tidak akan pernah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ingat, sebelum datang ayat yang ketiga atau di bagian yang terakhir ini, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada sebuah pernyataan, ada sebuah beberapa bait atau kalimat-kalimat yang diawali terlebih dahulu dari kata sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tadi saudara sudah baca, sudah simak dalam Alkitab saudara. Saya sudah baca dikatakan sungguh. Kata sungguh itu berarti sebuah penegasan dalam hidup saya dan saudara. Ada sebuah penegasan dari kebenaran firman Allah bahwa sungguh atau betapa indahnya, betapa eloknya. Kalau saya membaca dalam beberapa terjemahan, bahkan dalam terjemahan bahasa aslinya, saya tidak akan pakai bahasa aslinya supaya tidak saudara tidak ikut pusing. Biarkan orang-orang yang kuliah yang pusing, saudara nerima matangnya aja. Jadi kalau yang belajar biar pusing dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara siap menerima yang matang aja. Jadi saya mencoba berangkat dari kata bahasa aslinya, dan di sana diterjemahkan kata baik. Baik itu ada kalanya bagi manusia itu relatif. Baik bagi kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Makanya saya mau katakan, kalau Alkitab berkata sungguh alangkah baiknya, kalau baik dari Tuhan, itu adalah baik yang luar biasa. Standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Sekali lagi, kalau baik dari Tuhan, itu standarnya Tuhan, bukan standar baiknya manusia. Firman Tuhan berkata kebaikan manusia itu seperti kain lara, kain kotor. Kain lara itu kalau saudara ketahui, kalau zaman-zaman dulu, kalau zaman sekarang muncul banyak merek. Saya ndak vulgar di sini, banyak merek. Tetapi zaman dulu itu kain kotor, itu kain lara itu adalah sebuah kain yang digunakan oleh wanita saat menstruasi. Makanya kalau kebenaran manusia itu seperti kain lara, kain kotor. Jadi kalau sudah dikatakan sungguh alangkah baiknya, kalau baiknya berarti ini standarnya Tuhan, bukan standar saya dan saudara. Karena Alkitab yang menulis. Hari ini kita sepakat bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang tertulis. Karena apa? Firman Allah adalah ilham Roh Kudus. Kalau kita udah sepakat, berarti kata baik di hadapan Tuhan itu tidak sama dengan kata baik dari manusia. Manusia bisa baik hari ini, tapi besok sudah tidak baik. Nah, hari ini kita belajar tentang baik ini. Kata baik ini ternyata bukan hanya sekedar baik, tetapi dikatakan sungguh alangkah menyenangkan. Sungguh alangkah luar biasanya. Sungguh alangkah nikmatnya. Sungguh alangkah bahagianya. Sungguh alangkah manisnya apabila saudara semua hidup rukun. Sekali lagi, sungguh alangkah menyenangkan, sungguh alangkah nikmatnya, sungguh alangkah bahagianya, manisnya. Karena saya baca dari beberapa terjemahan Bapak Ibu Saudara, sehingga saya mencoba menerjemahkan luar biasanya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama di sini artinya duduk bersama-sama. Artinya tinggal bersama-sama. Nah, saya coba membuat kalimat. Sebagai orang percaya atau orang-orang yang diam bersama dengan rukun, saya dapatkan sebuah gambaran begini. Orang-orang yang diam bersama dengan rukun, kalau dalam Alkitab ini, itu bagaikan minyak yang baik. Minyak yang termahal, minyak yang sudah melewati proses. Karena bagi orang Israel untuk membuat minyak urapan
itu bukan hanya ujuk-ujuk jadi minyak urapan. Hari-hari ini fenomena minyak urapan kembali semarak. Dikit-dikit minyak urapan. Saya mau katakan bukan berarti salah. Mau pakai minyak goreng yang di dapur, mau pakai minyak tanah, mau pakai minyak telon ya, minyak kayu putih, mau pakai minyak apa saja, yang penting di dalamnya ada Tuhan. Tuhan yang suruh saudara pakai saja. Tapi kalau Tuhan tidak perintahkan pakai minyak, ya nggak usah pakai minyak. Saya tidak panjang lebar. Artinya ada digambarkan, kalau dalam Alkitab digambarkan sebagai suatu minyak yang berharga. Karena bagi orang Israel minyak urapan itu sangat berharga. Karena itu sangat wangi. Saya dapat 2 botol minyak, ya bukan minyak urapan, tapi minyak wangi dari Timur Tengah, dari Israel. Sampai hari ini saya belum buka, saya belum pakai. Gak tahu wanginya seperti apa karena masih tertutup. Saya bukan sombong, tapi itu saya berkat Tuhan dapat. Jadi betapa dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Ini minyak yang digunakan secara khusus untuk pengurapan, baik mengurapi para imam dan mengurapi para raja yang diperintahkan atau dipilih untuk menjadi raja. Tetapi saya mencoba untuk mendapatkan satu pengertian lagi selain yang ada dalam Alkitab, karena ada sebuah terjemahan yang menerjemahkan begini: orang yang diam bersama dengan rukun digambarkan sebagai suatu nyanyian yang dinyanyikan oleh sekelompok atau seorang dengan musik yang kedengarannya sangat merdu dan menyenangkan. Jadi ketika saudara hidup bersama dengan rukun, hidup dengan tenang, hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama, berarti itu bagaikan sebuah lagu, sebuah pujian yang sedang dinyanyikan bersama dengan musik yang kedengarannya merdu dan indah dan sangat menyenangkan. Itu nilai dari kerukunan itu. Dan inilah yang Tuhan mau dari orang percaya. Saya mau katakan begini, ketika penulis kitab ini yaitu Raja Daud, khususnya nyanyian ini, ketika dia nyanyikan, ketika dia ini kan kitab puisi, jadi ketika dia bersyair, tentu ditujukan bukan kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi syair ini ditulis bagi orang-orang yang telah percaya Tuhan, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Hari ini juga firman yang sama datang kepada saya dan saudara adalah orang-orang yang telah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, dan telah dipersatukan dalam persekutuan dengan darahnya, persekutuan dengan tubuhnya. Dia kehendaki supaya kita menjadi satu. Itulah doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Biarlah mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Hidup dalam kerukunan. Ini yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Kalimat diam bersama atau kalimat duduk bersama, hidup bersama, tinggal bersama, bukan tanpa aktivitas yang dilakukan oleh mereka yang hidup rukun. Sekali lagi, diam bersama, duduk bersama, tinggal bersama, ini kalau dalam bahasa asli ini aktif, bukan pasif. Bukan hanya ayo kita duduk, diam, pangku tangan, terus berdiam di rumah, gak usah lapo-lapo. Bukan seperti itu. Tapi ada suatu kegiatan, suatu kerjasama atau sesuatu yang dikerjakan bersama-sama, sehingga diharapkan ada kerukunan di dalamnya. Dalam gereja itu dibutuhkan hidup rukun bersama. Hidup rukun bersama. Dalam sebuah wadah, entah wadah apapun, wadah dalam keluarga, dalam rumah tangga, harus rukun bersama. Makanya kalau di lingkungan ada RW dan ada RT, rukun warga dan rukun tetangga. Tentu itu saya coba gambarkan secara luas, tetapi tentu ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan untuk hidup rukun bersama. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa
yang disebut baik dan indah suatu kebersamaan itu. Maka untuk kita dapat menikmati suatu kerukunan yang rukun, sehingga di pemandangan Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tentu sekali lagi, ketika kita hidup rukun, bukan hanya orang lain yang senang, bukan hanya orang lain yang dapat merasakan kerukunan itu, tetapi dikatakan Tuhan juga senang, karena ini yang Tuhan mau dari kita. Ingat, Yesus berkali-kali berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam Injil Yohanes 17 dikatakan, jadikanlah mereka satu, kuduskanlah mereka supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Tentu ada kerukunan yang Allah rindukan dari setiap anak-anak Tuhan. Ini maunya Tuhan. Kalau saudara masih ingat lagu sekolah minggu yang pernah sekolah minggu, rukun cinta satu sama lain, itulah. Siapa yang hafal? Ya. Rendah hati serta ramah tamah, itulah. Ya, Tuhan mau tunjukkan. Jangan hanya sebagai orang Kristen nyanyinya pintar, hafal ayatnya, ngelontok dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu, tapi satu pun tidak nyantol. Hanya hal rukun aja. Jangan rukun sama tetangga deh, rukun suami istri, rukun orang tua dengan anak aja. Ada kalanya banyak orang Kristen gagal dalam hal ini, karena tentu masih banyak pemikiran yang berbeda-beda. Iya Pak, kan tidak sama. Pikiran saya sama suami saya tidak sama, pikiran saya sama istri saya tidak sama. Sampai kapanpun tidak akan rukun. Dia salah. Karena Tuhan mau kita tetap hidup rukun. Keluarga Kristen harus hidup rukun bersama. Sebab itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Itu nilainya sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya digambarkan seperti minyak yang baik. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin dari kerukunan itu, sesuatu yang tidak mungkin, di sanalah Tuhan akan kerjakan. Kenapa saya katakan ketidakmungkinan? Karena ada orang yang bersaksi bahwa Gunung Hermon dengan Gunung Sion itu tidak mungkin ada embun yang mengalir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Artinya ketika saudara hidup rukun satu dengan yang lain, sekalipun bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin saat saudara hidup melekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, agar saudara disebut baik dan indah suatu kebersamaan saudara, yang pertama, saudara harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Di dalam siapa? Dalam Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama, jelas ayatnya ya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dilanjutkan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, tetapi mengosongkan diri. Ini berbicara tentang bagaimana untuk kita dapat menikmati kerukunan itu, untuk kita dapat menikmati kebersamaan itu, maka kita harus memiliki yang namanya perasaan, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Rendah hati. Itu yang pertama, memiliki perasaan dan pikiran yang sama di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus teladan bagi saya dan saudara. Dia teladan kerukunan itu. Itu maunya Tuhan. Yang kedua, untuk saudara dapat disebut baik dan indah suatu kebersamaan saudara, maka yang kedua, saudara harus memiliki tujuan yang sama. Visi misinya harus sama. Jangan si suami maunya ke A, istri maunya ke B. Jangan anak maunya ke A, orang tua mau ke A, anak maunya ke C. Ini ada kalanya yang terjadi sehingga terjadi konflik. Tidak terjadinya kerukunan. Mari hari ini kita belajar antara orang tua dengan anak. Jangan sampai ada di dalamnya, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan dalam hidup saudara dan saya.
Ini saya ngajar Bapak Ibu Saudara supaya kita bersama-sama, baik di gereja, jangan ada istilahnya gap, tapi mari kita sama-sama memiliki tujuan yang sama. Gembala maunya ke timur, jemaatnya maunya ke barat. Akhirnya tidak ketemu. Tapi kalau sudah gembala bilang, ayo kita ke timur, selama itu adalah kebenaran, selama itu adalah menuntun kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita bersama-sama, jalan ikut bersama. Jangan karena itu bertentangan dengan keinginan daging kita, aku nggak mau. Nah ini yang bahaya. Pokoknya Bapak jalan aja, saya mau ke kiri, saya mau ke barat. Ya akhirnya kita tidak memiliki visi dan misi yang sama. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk kelihatan bahkan nampak indah dan elok, menyenangkan, bahagia, manis suatu kebersamaan kita, milikilah tujuan yang sama. Tujuannya satu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu yang saudara perbuat, segala sesuatu yang saudara lakukan, biarlah itu untuk menyenangkan Tuhan. Karena ini maunya Tuhan. Bahkan kebersamaan yang saudara ingin bentuk dalam rumah tangga saudara. Oh iya, saya mau hidup rukun. Tentu bukan untuk suami saya senang, bukan istri saya senang, bukan untuk papa mama saya senang, bukan untuk anak-anak saya senang, tapi adalah bagaimana Tuhan terlebih dahulu disenangkan. Maka saya percaya akan dengan sendirinya semua akan terus merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Yang ketiga, milikilah keyakinan yang sama. Mustahil, waduh, gak mungkin kan? Si A wataknya ini, si B wataknya ini, si C wataknya ini, si D wataknya. Kalau kita sudah memiliki keyakinan yang sama, yaitu percaya yang sama, maka tidak akan ada pernah perbedaan. Ini yang Tuhan mau dari kita, agar kita terlihat betapa indahnya, betapa baiknya, betapa eloknya, betapa manisnya, betapa nikmatnya, betapa bahagianya suatu kebersamaan itu, suatu keakraban itu, suatu keharmonisan. Namanya rukun kan harmonis ya. Ingat tadi saya sudah sempat singgung bahwa diam bersama bukan berarti tanpa sebuah aktivitas dan bukan tanpa gesekan. Untuk membentuk kerukunan itu atau mencapai hidup rukun itu pasti ada namanya gesekan. Tetapi mari untuk ketika mengatasi gesekan itu, pola pikir kita harus sejalan dengan pola pikir Kristus. Visi misi kita harus sesuai dengan apa yang Yesus mau dan juga keyakinan kita. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Lalu tadi sudah ayat yang baru, ayat yang ketiga, kesanalah Tuhan memerintahkan. Ini janji Tuhan. Apa yang diterima oleh mereka yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka yang pertama, hidup mereka akan selalu mengalir berkat Tuhan. Ini kita rindukan. Makanya dicek dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Kalau kita setiap hari gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, berarti di situ tidak ada berkat yang mengalir. Ingat, berkat itu bukan hanya ukurannya jasmani, Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi saudara sudah tidak ada sukacita, damai sejahtera, berarti kembali dicek. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Hari ini saya kehilangan berkat-Mu, yaitu kehilangan damai sejahtera. Itu berkat Tuhan. Walaupun nafas hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, tetapi tiap hari kita harus alami berkat Tuhan. Makanya hidup rukun itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ingat, bukan berarti tanpa masalah. Ingat, bukan tanpa gesekan. Walaupun ada gesekan, ketika kita mulai memiliki pola pikir, kita arahkan seluruh pemikiran kita, perasaan kita seperti perasaan Kristus. Visi misi kita, tujuan kita, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, apa yang kita akan lakukan dengan keyakinan yang sama, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Maka Tuhan yang memerintahkan berkat ke sana.
atau dengan kata lain selalu akan mengalir berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, selalu mendapatkan kemujuran dari Tuhan. Karena berkat ini juga bukan hanya sekedar blessing, bukan hanya sekedar bless, tetapi ada kata blessing, artinya kemujuran. Dalam perjalanan kita akan selalu mengalami yang namanya mujur. Mengalami penyertaan Tuhan. Mujur itu artinya selalu disertai, selalu mengalami bagaimana Tuhan melingkupi, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, Tuhan menuntun. Karena itu Alkitab sama dalam Mazmur 121. Itu jelas. Dia yang menjaga keluar masuk kita siang dan malam. Itu namanya mujur. Jadi mujur itu bukan hanya tiba-tiba dapat uang sekeplok. Oh, mujur, nasib mujur. Enggak. Saudara selamat pulang sampai rumah. Itu kemujuran yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Kata Immanuel di dalamnya itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Disertai, dipimpin, dituntun, dilindungi, dinaungi, bahkan mengalami banyak sekali perlindungan Tuhan. Itu namanya mujur. Blessing. Jadi blessing itu bukan hanya berkat secara terima uang hari ini, wah puji Tuhan berkat. Iya, semua itu berkat. Tetapi bagaimana saudara selamat ketika di sepanjang hidup saudara, sepanjang jalan kan saudara beraktivitas, saudara pulang di rumah dengan segala pertolongan perlindungan Tuhan, itu adalah disebutkan sebagai berkat Tuhan. Blessing itu, kemujuran itu sendiri. Dan yang terakhir, janji Tuhan tidak akan pernah batal di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan akan tetap ada atas hidup orang-orang yang mau hidup rukun satu dengan yang lain. Ingat, Yesus telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Hanya ingin apa? Membuat kita kembali rukun dengan Tuhan. Tadinya manusia bermusuhan dengan Tuhan. Kenapa bermusuhan? Di dosa. Dosa mengakibatkan, dosa menyebabkan manusia bermusuhan dengan Tuhan. Terpisah hubungan dengan Tuhan. Maka Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dan dia mau supaya orang-orang ketebusan dia hidup dalam kesehatan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kebersamaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Mari hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hari ini, konteks Mazmur 133, hidup rukun, hidup bersama-sama, hidup dalam kekompakan, hidup dalam sehati dan sepikir di hadapan Tuhan. Maka saudara akan terus mengalami yang namanya berkat Tuhan mengalir. Saudara akan mengalami bagaimana kemujuran dalam hidup saudara, dan saudara akan terus menikmati janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari pemain musik maju ke depan. Pelayan perjamuan juga mempersiapkan diri untuk siap melayani jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya,
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, sekali lagi, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Haleluya, amin, haleluya. Segala sakit, darahnya tebus saya. Saudara, apa yang saudara terima hari ini adalah firman Tuhan yang hidup. Ingat, Yesus telah lakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia berdosa. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan hubungan yang sudah rusak antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus datang sebagai penghubung antara sorga, antara Bapa dengan umat Tuhan. Dia mau supaya anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama, hidup rukun selagi ada dalam dunia ini. Mustahil kalau saudara tidak memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mustahil saudara bisa hidup rukun. Tapi ketika saudara menaruh pikiran dan perasaan saudara dalam Kristus Yesus yang terus merendahkan diri, maka saudara akan dapat menikmati apa yang Dia janjikan dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan diri saudara untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Firman-Mu telah diperdengarkan hari ini. Ajar kami untuk memiliki respon terhadap firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menerima setiap kebenaran firman Allah, sekalipun terkadang itu bertentangan dengan keinginan daging kami. Karena keinginan daging adalah seringkali hanya mau berselisih, hanya mau berseteru, hanya mau dengki, hanya mau benci, sehingga tidak terjadi kerukunan itu dalam hidup kami, baik sebagai saudara, hubungan saudara, baik sebagai hubungan kerabat, baik hubungan antara orang tua dengan anak. Seringkali itu retak karena keinginan daging tidak ditaklukkan kepada keinginan roh. Haleluya. Haleluya. Biarlah melalui firman Allah hari ini kami mau menaklukkan kedagingan kami dalam tawanan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Kami sadar bahwa dengan kekuatan kami manusia, kami tidak sanggup untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau dari kami. Sebab perbuatan daging itu nyata setiap hari dan sangat membuat kami tidak mampu untuk mempraktekkan atau tidak mampu hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Yaitu hidup kerukunan itu, hidup dalam kebersamaan itu. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami memiliki hati dan perasaan yang seperti Engkau.
Biarlah kami memiliki tujuan yang jelas dan kami memiliki keyakinan yang pasti di dalam Yesus, karena Yesuslah perintis kerukunan itu. Yesuslah penyambung, Yesuslah yang mempelopori kerukunan itu sendiri. Di saat terjadi keretakan karena dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus, Yesus datang mengembalikan hal itu, sehingga doa yang engkau sampaikan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadikan mereka satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan. Kesatuan malam ini dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah ini juga menjadi ingat-ingatan kepada kami. Bukan hanya Tuhan menebus dosa kami, tetapi ini juga mengajar kami untuk terus berdamai, hidup dengan damai dengan semua orang yang ada di sekeliling kami. Pakai kami, lengkapi kami, biarlah setiap apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari semua angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Inilah perdamaian yang Allah kerjakan bagi manusia, sehingga manusia kembali terhubung, bisa masuk menembus batas. Sebab Yesus ketika disalibkan, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Itu bukti bahwa kita bisa masuk dan dapat menyapa Bapa di sorga atau Allah di sorga sebagai Bapa. Saudara sambil merenungkan firman Allah, saudara sambil merenungkan betapa Allah luar biasa dalam hidup saudara dan saya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan tubuh Yesus dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan saudara. Haleluya.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Genap dan sempurnalah karyamu dalam hidup kami. Dan hari ini kami pulang dengan pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami memulai. Sebab itu harus dimulai dari diri kami. Sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Biarlah kami menjadi pelopor-pelopor dari kerukunan itu sendiri, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, khususnya anak Jojo yang juga akan mengikuti tes di Surabaya pada minggu depan. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai, buat berhasil setiap perjalanannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Niar juga Tuhan yang akan terus melayani di Surabaya dalam sebagai tenaga pendidik. Kiranya Tuhan juga tolong, karena minggu depan dia akan berangkat ke Surabaya. Tuhan yang tuntun sertai anak muda ini, Tuhan yang topang dia dalam pelayanan, bidang pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan, biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir malam ini, kami percaya kami telah diberkati. Yang menyaksikan dari rumah, kami percaya juga mereka telah diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini, pemain musik, pelayan perjamuan kudus, pelayan LCD. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati semuanya, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kumpulkan kami di minggu yang akan datang. Kembali kami bersuka cita, berbahagia, karena Tuhan yang telah menuntun kami, memberi kemujuran di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya berkat-Mu Tuhan curahkan atas bangsa kami, negeri kami, kota kami, daerah di mana kami tinggal hari-hari ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali. Tuhan pimpin sertai kami, lingkupi kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Yang jauh dekat, berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan pimpin semuanya. Mari semua angkat tangannya. Haleluya. Akhirnya, marilah saudara-saudara, pulanglah ke rumah saudara semua dengan menerima berkat daripada Bapa. Kasih serta anugerah dari Yesus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.